Anda kembali di News Malam bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, penampakan buaya sepanjang 1,5 meter di kawasan Sungai Oyo, tepatnya yang berada di sekitar hutan Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta, menghebohkan warga sekitar. Warga yang mengetahui keberadaan buaya tersebut berusaha menangkap namun gagal. Inilah video amatir saat seekor buaya menampakkan diri di kawasan Sungai Oyo, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang berada di kawasan hutan Wanagama, Kecamatan Playen. Seorang warga berusaha menangkap buaya tersebut namun gagal sebelum akhirnya masuk ke kawasan Sungai Oyo yang merupakan sungai terbesar di Gunung Kidul. Tim gabungan dari BKSDA langsung melakukan penyisiran terhadap temuan tersebut. Penyisiran dilakukan dengan mencermati lokasi-lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian buaya. Fokus pencarian sendiri berada di radius 1 km menuju arah atas dan bawah dari lokasi terakhir buaya menampak. Petugas terkendala minimnya peralatan yang ada, serta luasnya area pencarian karena Sungai Oyo sendiri dikenal memiliki panjang lebih dari 100 km. Yang kami terima kemarin 1 ekor buaya. Untuk jenisnya apa? Belum. Untuk jenis kita belum bisa mengidentifikasi. Kemudian untuk panjang berapa senti kita juga belum bisa identifikasi karena sampai saat ini kami belum bisa menemukan satwa tersebut. Pihak BKSDA meminta kepada warga khususnya yang berada di kawasan Sungai Oyo untuk berhati-hati dan selalu meningkatkan kewaspadaan agar potensi serangan buaya bisa diminimalisir. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi ular dan sarang tawon Vespa. Seperti di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, petugas kesulitan menangkap seekor ular piton yang bersarang di atap rumah. Sementara di Cimahi, sejumlah petugas tanpa alat pelindung mengevakuasi sarang tawon Vespa. Warga desa Tegalagung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan seekor ular piton di atap salah satu rumah. Piton sepanjang 3 meter ini ditemukan pemilik rumah saat menyelinap masuk dan bersarang di kerangka atap. Kemunculan ular meresahkan warga sekitar karena sering memangsa hewan ternak mereka. Setelah ditangkap, petugas damkar menyerahkan ular ke pecinta reptil untuk dilepas ke habitatnya. Saya juga heran, rata-rata kita evakuasi di Tuban ini, rata-rata berada di atap, melingkar di atas, seperti itu. Jadi kami nggak bisa prediksi, mungkin dia ketakutan melihat penghuni rumah. Pada prinsipnya kan ular itu takut pada manusia. Di Cimahi, Jawa Barat, petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi tawon Vespa yang bersarang di 2 titik. Satu sarang dievakuasi petugas dari genting rumah dan sarang lainnya dievakuasi petugas damkar di dalam plafon. Untuk mempermudah evakuasi, petugas membongkar plafon rumah. Kalau misalkan untuk lebah, kita melakukan evakuasi pemindahan sarang dan setelah dievakuasi dengan cara diasap sih biasanya. Kalau misalkan sarang tawon, kita lakukan dengan cara pembiusan. Meski minim alat pengaman, petugas damkar berhasil mengevakuasi sarang tawon Vespa. Dari Tuban dan Cimahi, Pipit Wibawanto, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Menjaga tubuh tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan merupakan hal penting dalam memelihara daya tahan tubuh. Dengan melakukan olahraga kebugaran, Anda bisa mencobanya di rumah tanpa harus khawatir menguras energi saat berpuasa. Lancar tanpa adanya halangan saat menjalankan ibadah puasa merupakan harapan bagi semua orang di bulan Ramadan. Terlebih lagi selain menahan hawa nafsu lapar dan haus, memelihara daya tahan tubuh agar tetap sehat dan bugar juga perlu menjadi perhatian. Di bulan puasa ini, selain kita harus menahan hawa nafsu dan juga lapar dan haus, kita juga jangan lupa untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat dan tetap bugar, pemirsa. Nah, bagaimana cara untuk berolahraga di bulan puasa ini agar kita bisa tahan terhadap beberapa tantangan-tantangan dalam berolahraga?
Nah, kalau saya harus menyempatkan 1 jam selama 2 kali dalam seminggu di tempat gym langganan saya. Bagaimana dengan Anda? Yuk ikuti saya berolahraga di saat bulan puasa. Mas, apa kabar? Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar sih, Mas. Oke, masih semangat dong puasanya. Oke, saya mau nunjukin nih beberapa gerakan yang tetap oke buat biar tetap puasanya lancar nih. Wah, boleh nih Mas, boleh ditunjukin aja biar nanti dia diaplikasikan di besok-besok kayak gitu. Oke, ini saya tunjukin gerakan pertama. Oke, posisinya ada di sini, dumbbellnya kita push ke atas, yes, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, and then buang nafas. Gerakan kedua, dumbbell lateral raise. Ambil posisi berdiri tegak dengan posisi dumbbell di sisi paha kanan dan kiri. Lalu angkat dumbbell ke samping hingga membentuk 90 derajat. Saat angkat dumbbell, usahakan hanya bahu yang bergerak, badan tetap posisi stabil. Ulangi gerakan hingga 12 kali atau 1-2 set guna mengencangkan otot bahu bagian samping. Gerakan yang ketiga adalah dumbbell front raise. Ambil posisi berdiri dengan postur tubuh tegak. Angkat kedua tangan dan dumbbell ke depan hingga tangan ada lurus tepat di depan dada. Lalu turunkan dan hingga posisi dumbbell berada di samping paha, namun jangan terlalu ke belakang. Ulangi gerakan hingga 12 kali atau 1-2 set guna mengencangkan otot bahu bagian depan. Tidak perlu terlalu keras latihan, asalkan dilakukan secara rutin beberapa kali tiap 1 pekan. Ya pemirsa, barusan saya sudah menggunakan gerakan-gerakan yang aman dan nyaman dilakukan pada saat puasa. Anda juga bisa menirunya di rumah ya. Nah, olahraga sudah, saatnya saya bersih-bersih dan juga langsung cus nyari takjil. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari Tangerang, Banten, Enggar Bagus, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Di awal bulan suci Ramadan, masyarakat sudah mulai beramai-ramai membeli pakaian untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di Pasar Tanah Abang menjadi salah satu destinasi belanja untuk berburu baju Hari Raya. Di bulan suci Ramadan kali ini, suasana Pasar Tanah Abang sudah ramai pembeli, pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah. Tidak seperti hari biasa, kali ini busana yang diburu kebanyakan merupakan baju muslim untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Pilihan desain yang beragam, juga harga yang lebih terjangkau, Pasar Tanah Abang sebagai salah satu destinasi belanja terbesar masyarakat yang tidak pernah sepi pengunjung, terutama di hari libur. Kalau masih awal-awal, masih belum rame. Terus kalau dibeli di Tanah Abang itu karena banyak pilihan dan harga lebih murah. Berbagai pilihan desain baju muslim yang unik dan menarik dapat ditemukan di Pasar Tanah Abang. Kendati demikian, terdapat beberapa jenis pakaian yang lebih banyak menjadi pilihan pembeli agar bisa tampil menarik pada Hari Raya Idul Fitri. Pilihan baju tersebut kemudian menjadi tren di Pasar Tanah Abang ini. Pembeli itu lebih suka baju yang mana ya? Yang lagi tren itu apa? Ini Kak, yang lagi ngetren itu yang ada otaknya Kak, yang lepas otak-otaknya nih kayak gini nih Kak. Nih bagus-bagus nih, ada warna ukurannya juga Kak. Jadi macam-macam ya? Iya macam-macam, ada warnanya juga. Kalau di toko ini Bu, harga baju dari yang paling murah sampai paling mahal tuh berapa sih? Kalau yang murah itu satu stylenya ada 150. Salah satu desain yang menjadi incaran pembeli adalah baju gamis dengan outer berhiasan bordir. Diperkirakan baju ini dan juga pakaian tren lainnya yang akan laku keras pada 10 hari menjelang Lebaran tiba. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita ke mancanegara pemirsa, setiap bulan Ramadan tiba, beragam makanan manis selalu tersedia untuk takjil bagi warga Irak. Kios-kios yang menjual aneka manisan ini selalu diserbu warga setiap jelang berbuka puasa.
Irak terkenal akan makanan manis, memiliki berbagai pilihan makanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Makanan-makanan manis ini selalu diserbu warga untuk menjadi makanan saat berbuka puasa atau takjil. Mulai dari manisan beradonan lembut hingga aneka manisan yang renyah. Adonan-adonan ini dibentuk beraneka ragam, digoreng hingga coklat keemasan yang sempurna, kemudian direndam dalam sirup gula yang menggugah selera. Setiap bulan Ramadan tiba, permintaan manisan tradisional selalu meningkat di seluruh wilayah Irak. الزلابية والعوامة يعني تمدك بالطاقة، يعني أنت النهار كله صايم ممتنع عن الطعام والشراب، تجي تفطر بعد الإفطار تاكل لك زلابية أقلها شوية ترفع نسبة السكر بالدم، تمدك بالطاقة، تخليك تقاوم مدة الصيام الطويلة اللي Di Mosul, para pekerja di toko-toko manisan dan pabrik-pabrik di seluruh kota bekerja keras sepanjang tahun demi menghidangkan makanan tradisional di meja makan setiap rumah-rumah warga. نجيب العجينة لبن نخلط وياه طحين والنشا ونجهزها نخليها بالزيت حار ونقليها ونرجع نطمسها بالشيرة نرجع نصفيها تشخل نرجع نحولها بكراتين أو صواني. Di bulan Ramadan, produksi manisan melonjak hingga 250 kg per hari jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Salah satu yang membuat manisan ini populer adalah harganya yang terjangkau. 1 kilogram Zambia di kios-kios manisan sekitar 2.500 sampai 3.000 dinar atau sekitar 20 sampai 30.000 rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan kawasan ekonomi khusus Lido di Bogor, Jawa Barat akan menelan investasi lebih dari 40 triliun rupiah. Investasi ini akan membuka lapangan kerja baru dan akan menghemat devisa negara hingga 32 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo saat meresmikan kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Diresmikannya KEK MNC Lido City akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan negara. Erlangga Hartarto meyakini kehadiran kawasan ini akan menghemat devisa negara hingga 32 triliun rupiah dan membuka 30.000 lapangan pekerjaan dalam 20 tahun ke depan. Apalagi kawasan ini juga menjadi destinasi wisata baru yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung dan berlibur. Kemudian KEK Lido diharapkan bisa menjadi alternatif liburan bagi wisatawan nasional. Jumlah wisatawan Indonesia itu yang keluar negeri 11,7 juta. Dan 45%-nya untuk berlibur. Nah, kemudian karena lokasinya yang 1,5 juta, diperkirakan KEK Lido ini bisa menghemat devisa sebesar 2,4 miliar dolar. Dan devisa yang dihasilkan mudah-mudahan dalam perkiraan kami bisa mencapai lebih dari 4 miliar dolar setiap tahunnya. Karena memang ini dikhususkan untuk bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga untuk masyarakat atau turis dari luar negeri. MNC Lido City merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata dengan pengembangan kawasan hunian, komersial, destinasi wisata dan resort terintegrasi seluas 3.000 hektar yang dikelilingi oleh populasi lebih dari 70 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 11 orang tewas saat pembagian bantuan makanan di Karachi, Pakistan. Informasi selengkapnya usai jeda.